Jala Bangku. Penampilan ciamik yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia baik di level senior maupun U23 membuat masyarakat Indonesia dari segala lapisan begitu antusias menyambut laga Timnas Indonesia. Tak terkecuali di ajang Piala Asia U23 AFC tahun 2024. Antusiasme masyarakat menonton laga Marcelino dan kawan-kawan sudah sejak laga pertama melawan tuan rumah Qatar, kemudian berlanjut dengan melawan Australia dan Yordania di penyisian grup A. Puncaknya pada laga perempat final melawan Korea Selatan yang dimenangkan Indonesia melalui adu penalti 11-10. Dan acara nobar marak digelar di alun-alun atau kantor-kantor pemerintahan daerah. Kini antusiasme masyarakat semakin membuncah untuk menyaksikan tim asuhan Sintayong menyusul lolosnya Indonesia ke babak semifinal dan akan menghadapi Uzbekistan, yakni pada hari Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu melihat banyaknya acara nobar, MNC Group selaku pemegang hak siar Timnas Indonesia kini mengeluarkan surat edaran terkait larangan acara nobar Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 AFC 2024. Melalui surat edaran tertanggal 26 April 2024 ada satu kalimat yakni dilarang menyelenggarakan kegiatan on-air, kegiatan off-air termasuk nonton bareng, bahwa pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulis surat edaran tersebut. Media Vietnam Soha.vn bawa-bawa Hernando Ari saat bahas performa kiper Timnas Vietnam U23 Nguyen Van Chuan, yakni di Piala Asia U23 2024. Media itu menyebut meski Vietnam U23 sejatinya gagal menembus babak semifinal, Nguyen Van Chuan dinilai tetap menunjukkan performa apik bahkan lebih baik daripada kiper Timnas Indonesia U23, yakni Hernando Ari. Soha pun memuji penampilan Nguyen Van Chuan yang dianggap memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan Hernando Ari. Kiper yang berusia 23 tahun tersebut membuat 23 penyelamatan dari 3 laga penampilan sekaligus yang terbanyak di Piala Asia U23 2024. Menurut statistik resmi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, kiper Nguyen Van Chuan menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di turnamen Piala Asia U23 2024 hingga akhir babak perempat final. Total, kiper yang bermain untuk Hanoi FC itu telah menyelamatkan Vietnam U23 sebanyak 13 kali. Tulis laporan Soha dikutip Minggu 28 April 2024. Istimewanya, Nguyen Van Chuan hanya memainkan 3 pertandingan di turnamen tahun ini, sambung media Vietnam tersebut. Bahkan media Vietnam tersebut mengakui performa apik Nguyen Van Chuan membuat The Golden Star Warriors tak menelan kekalahan telak dari Irak. Sebab Nguyen Van Chuan sukses membuat 6 penyelamatan meski Vietnam gagal melangkah ke babak semifinal. Dan Soha pun menyebut bahwa kiper Kuwait Al-Fatli menempati posisi kedua dalam penyelamatan terbaik di turnamen Piala Asia U23 2024. Dia membuat 12 penyelamatan. Sedangkan Hernando Ari Sutaryadi sendiri, kiper Timnas Indonesia U23 itu, ada di posisi ketiga dengan 11 penyelamatan. Ya, terlepas dari itu, Hernando Ari sendiri masih akan membawa Timnas Indonesia U23 berjuang melaju ke babak final Piala Asia U23 2024. Tim besutan Sintayong itu akan berusaha untuk mengalahkan Uzbekistan di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat dalam laga semifinal. Wasit kontroversial FIFA Korn Bu Udop akan jadi wasit VAR dalam laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan U23 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda punya kenangan buruk dengan wasit tersebut. FIFA Korn Bu Udop memberikan ingatan buruk bagi Timnas Indonesia U23 dan juga supporter Garuda Muda. Hal itu terjadi pada laga Indonesia versus Qatar yang jadi laga pembuka Piala Asia U23 2024. Dalam duel tersebut, FIFA Korn Bu Udop yang jadi wasit VAR turut mendukung beberapa keputusan kontroversial Nasrullah Kabirov, yakni yang jadi pengadil di laga tersebut. Tidak ada intervensi yang berarti dari FIFA Korn yang kemudian membuat Timnas Indonesia U23 dirugikan sejumlah keputusan wasit, mulai dari penalti setelah Rizky Ridho dinyatakan melanggar lawan, hingga pelanggaran pada Witan Sulaiman yang tak dilihat ulang sebagai potensi lawan terkena kartu merah langsung. Sementara itu, untuk wasit yang memimpin pertandingan nanti adalah Shen Yinhao. Shen Yinhao adalah wasit yang berasal dari China. Wasit China Shen Yinhao ditunjuk memimpin Timnas Indonesia versus Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sang pengadil satu ini punya kenangan yang kurang apik dengan Garuda Muda. Sementara itu, pecinta sepak bola tanah air berharap Timnas Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan dan juga lolos ke final Piala Asia U23 2024.
Jika itu terjadi, Garuda Muda dipastikan akan mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Kemudian, wasit Indonesia versus Uzbekistan pun jadi sorotan. Sebab supporter Garuda tak ingin tim kesayangannya dirugikan, seperti saat kalah 0-2 dari Qatar di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Shen Yinhao ditunjuk AFC untuk memimpin laga Indonesia versus Uzbekistan ditemani oleh dua asistennya, yakni Guo Qingtao dan juga Luo Zhen. Ketiganya sama-sama berasal dari negeri tirai bambu. Shen Yinhao terkenal tegas memimpin laga-laga internasional FIFA sejak 2018. Dia sudah memimpin 7 pertandingan dengan mengeluarkan 18 kartu kuning sepanjang 2023-2024. Jauh sebelum itu, Shen Yinhao punya kenangan kurang apik dengan Garuda Muda. Dia yang memimpin timnas Indonesia U23 versus Kamboja di fase grup SEA Games 2023. Kala itu dia memberikan penalti kontroversial kepada Kamboja yang saat itu menjadi tuan rumah. Padahal bek Indonesia Muhammad Ferrari dalam tayangan ulang melanggar lawan di luar kotak penalti. Tetapi untungnya kiper timnas Indonesia Adi Satrio bisa menepis sepakan pemain Kamboja. Indonesia pun berhasil menang 2-1 dan meraih medali emas SEA Games 2023 di akhir kejuaraan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan belum meresmikan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Dia ingin membiarkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut fokus di Piala Asia U23 2024. Dia tak ingin perkara perpanjangan kontrak memecah fokus Shin Tae-yong. Selain itu, ada beberapa dokumen yang masih dipelajari kedua belah pihak. Sudah gentleman agreement untuk perpanjang kontrak sampai 2027, karena sebelumnya sudah perpanjang sampai Juni tahun ini. Kontrak sedang dipelajari oleh kedua belah pihak dan kita bersepakat fokus AFC U23 dulu, kata Erick Thohir Minggu 28 April 2024. Jangan sampai memecah fokusnya, kesepakatan besar sudah, tinggal hal-hal lainnya, ujarnya. Ya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mengalahkan Korea Selatan di perempat final via adu penalti dengan skor 11-10. Kesuksesan Indonesia tak hanya mencuri perhatian publik Asia, melainkan dunia. Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat, dan duel digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pundit Amerika Serikat salut dengan Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan mereka menyamakan permainan Garuda Muda dengan Akademi Barcelona yang terkenal memproduksi pemain top La Masia. Timnas Indonesia bikin geger Piala Asia U23 2024. Sebagai tim debutan, di luar dugaan, Pratama Arhan dan kawan-kawan berhasil melaju ke semifinal. Sementara itu, pundit Amerika Serikat Reynoso dan juga Soltero dalam kanal YouTube miliknya yakni The Give and Go membahas kesuksesan Garuda Muda di video yang berjudul Dead Ball TV on Copa America 2024 Euros, AFC World Cup Qualification and UCL Prediction. Dalam video berdurasi 2 jam 46 menit itu mereka mengundang 2 bintang tamu. Di akhir video mereka memprediksi tim Asia yang bakal bersinar di masa depan. Dan salah satu narasumber menjagokan Indonesia, yakni setelah melihat penampilan impresif di Piala Asia U23 2024. Mereka atau Indonesia sudah berada di semifinal. Dan jika kalian lihat, hampir seluruh starting 11 yang ada di U23 sudah bermain di Asian Cup atau Piala Asia Senior. Mereka adalah tim termuda di Piala Asia U23 saat ini dan melaju hingga semifinal. Mereka membuat Australia frustasi, kata seorang narasumber dikutip pada Minggu 28 April 2024. Kemudian Reynoso langsung merespon. Menurutnya, permainan timnas Indonesia U23 saat ini banyak mengandalkan bola-bola pendek yang akurat dan juga mematikan mirip filosofi La Masia. Asian La Masia bro, Reynoso menimpali. Kemudian bintang tamu di video tersebut menilai kesuksesan Indonesia tercipta berkat program naturalisasi yang dikencarkan oleh PSSI. Bahkan dia memprediksi skuad Garuda Senior bakal segera tembus Piala Dunia. Di samping itu, sebelum video ini tayang, Reynoso sempat viral karena meremehkan Indonesia di Piala Asia 2023 awal tahun yang lalu. Dia menyebut Garuda tim terburuk lantaran cuma diisi anak-anak yang gemar bermain TikTok. Tapi setelahnya dia tertampar usai melihat pencapaian timnas Indonesia yang mampu menembus 16 besar Piala Asia 2023. Dan dia menarik ucapannya serta meminta maaf kepada publik tanah air. Penyerang timnas U23 Indonesia Rafael Strike dipastikan absen saat timnya melawan timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun begitu, dia tetap menyampaikan harapannya untuk timnas Indonesia U23.
Menghadapi Uzbekistan U23, Rafael Strijk pun ingin timnas Indonesia U23 memainkan permainan seperti biasa. Bahkan ia merasa yakin timnya bisa menyingkirkan Uzbekistan U23 dan juga bisa tampil di final Piala Asia U23 2024. Ya, tentu saja kita harus memainkan gaya bermain yang kita biasa mainkan di tiap pertandingan. 1 atau 2 sentuhan membuat patterns yang kita punya bekerja, kata Rafael Strijk di Doha Minggu 28 April 2024. Dan ya, saya pikir ketika kita melakukan itu kita mendapatkan kesempatan, kita mencetak gol dan menang. Lanjutnya, kendati demikian timnas Indonesia U23 tidak akan diperkuat oleh Rafael Strijk saat menghadapi Uzbekistan U23, sebab ia terkena akumulasi kartu kuning dan harus absen dalam 1 laga. Kehilangan Rafael Strijk menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia U23. Pasalnya, ia merupakan penyerang yang rajin membuka ruang serta ikut membantu pertahanan. Dan hasilnya dia mencetak 2 gol saat timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan U23. Berikut kabar terbaru 3 pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan juga Asnawi Mangkualam. Yang pertama ada Sandy Walsh. Sandy Walsh mendapatkan kesempatan bermain penuh pada laga lanjutan Liga Belgia 2024 antara KV Mechelen versus OH Leuven. Pertandingan ini digelar pada Sabtu 27 April 2024. Ya, pada kesempatan tersebut Sandy Walsh mampu membantu KV Mechelen meraih kemenangan besar, yakni dengan skor 3-0. Kemudian sama seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot juga mendapatkan menit bermain penuh pada saat Bristol Rovers bertandang ke kandang Wigan pada Sabtu 27 April 2024. Namun sayang, Elkan Bagot gagal membantu timnya meraih kemenangan. Bristol Rovers harus menyerah dari sang tuan rumah dengan skor 0-2. Sementara itu, sebagai informasi, ini merupakan laga terakhir Elkan Bagot bersama Bristol Rovers. Dilansir dari Transfermarkt, Elkan Bagot memiliki masa peminjaman di Bristol Rovers hingga 31 Mei 2024. Kemudian kabar terakhir datang dari Asnawi Mangkualam. Berbeda dengan Sandy Walsh dan juga Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam justru kehilangan tempat di Port FC. Bahkan pemain yang menjabat sebagai kapten timnas Indonesia itu hanya menghangatkan bangku cadangan Port FC pada 2 laga terakhir. Asnawi Mangkualam terakhir kali mendapatkan kesempatan bermain pada tanggal 19 April yang lalu. Tepatnya, yakni saat Port FC melawan Chiang Rai United pada laga lanjutan Liga Thailand. Kala itu Asnawi Mangkualam hanya bermain 10 menit dan turun sebagai pemain pengganti. Dan terkait dengan hasil, Port FC dipaksa untuk mengakui keunggulan Chiang Rai United dengan skor 1-2. Apakah Elkan Bagot bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 jelang melawan timnas Uzbekistan U23? Yakni setelah tugas di Bristol Rovers berakhir, bek 21 tahun ini baru saja melakoni laga pamungkasnya sebagai pemain pinjaman di klub Liga 3 Inggris 2023-2024 Bristol Rovers. Pesepak bola yang bertinggi badan 196 cm ini bermain selama 90 menit saat Bristol Rovers tumbang 0-2 dari Wigan Athletic, yakni di pekan ke-46 Liga 3 Inggris 2023-2024 Sabtu 27 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Semenjak dipinjamkan dari Ipswich Town per awal Februari 2024, Elkan turun dalam 14 laga Liga 3 Inggris 2023-2024 bersama Bristol Rovers. Sementara itu, Elkan Bagot absen di 4 laga Liga 3 Inggris 2023-2024 dalam periode tersebut. Dan hal ini karena cedera. Akibat cedera di periode itulah Elkan Bagot tak masuk ke dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 yang didaftarkan Sintayong untuk mengarungi Piala Asia U23 2024. Berhubung tidak didaftarkan itulah Elkan Bagot tak akan bisa dimainkan melawan Uzbekistan U23. Sekalipun tak ada pertandingan lagi bersama Bristol Rovers musim ini. Sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh AFC, daftar pendaftaran pemain adalah H-6 jam sebelum matchday pertama Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada Senin 15 April 2024. Karena itu kans Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 sudah tertutup. Pasukan Sintayong tentu akan habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan di laga melawan Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Lawan Garuda Muda kali ini tidak bisa dipandang remeh. Tim yang berjuluk Serigala Putih ini lolos dari fase grup secara sempurna dengan tanpa kebobolan. Menariknya, pelatih Uzbekistan Taimur Kapatse sempat jadi mimpi buruk untuk timnas U23 Indonesia. Tepatnya saat ia membawa timnya menjalani duel di Asian Games 2023.
Dan saat itu Garuda Muda masih dipimpin oleh Indra Safri. Pertandingan yang dilaksanakan di Sangcheng Sports Center Stadium Kamis 28 September 2023 tersebut berakhir untuk kemenangan Uzbekistan. Indonesia kalah dengan skor 2-0 di laga tersebut dan pulang dengan tangan hampa dari turnamen ini. Dari skor yang tumbang atas Uzbekistan tersebut ada 6 pemain yang kembali hadir jelang duel ini. Pemain tersebut adalah Ramadan Sananta, Bagas Kava, Rizky Ridho, Hernando Ari, Dava Fasha, Adi Satrio, dan juga Doni Tri Pamungkas. Dari deretan nama tersebut hanya Hernando Ari dan juga Rizky Ridho yang jadi andalan utama sejak babak fase grup Piala Asia U23 2024. Namun diprediksi Garuda Muda akan melakukan beberapa rotasi untuk melawan Uzbekistan. Apalagi Bagas dan juga Doni belum pernah dimainkan sejak babak fase grup. Duel kali ini diprediksi akan berjalan lebih sengit. Pasalnya, kedua tim sama-sama mengincar untuk 1 tiket ke Olimpiade tahun ini. Ex-Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin menyinggung program naturalisasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pasca kegagalan di Piala Asia U23 2024. Performa amburadul Malaysia di Piala Asia U23 2024 tengah jadi sorotan utama publik negeri jiran. Hujatan sampai menyasar ke program naturalisasi. Timnas U23 Malaysia gagal di babak penyisian grup Piala Asia U23 2024 tanpa mampu mengoleksi 1 poin pun yang bisa diambil. Total skor Harimau Muda kebobolan 6 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol. Malaysia berakhir di dasar klasemen grup D. Kegagalan Malaysia semakin menyakitkan hati saat negara serumpun mampu menorehkan prestasi cemerlang di Piala Asia U23 2024. Publik Malaysia tak cuma silau tetapi juga iri dengan langkah Indonesia yang mampu mencapai babak semifinal turnamen ini. Indonesia yang berprestasi, Malaysia yang dihujat publik sendiri lagi-lagi menyasar pada federasi dan kali ini dilontarkan mantan Menpora Malaysia. Ya, Khairi Jamaluddin secara belak-belakan menyinggung soal program naturalisasi yang dianggapnya saat ini harus dinomor 2-kan. Ia menyerukan reformasi. Federasi diminta untuk kembali fokus dengan pembinaan pemain-pemain berbakat dalam negeri. Jamaluddin juga menegaskan harus berkaca pada Indonesia. Fokus kita harus beralih ke pembinaan bakat-bakat dalam negeri. Meskipun program naturalisasi telah membuahkan hasil, kita tidak bisa mengabaikan pengembangan pemain lokal. Kemajuan yang dicapai Indonesia menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem kita. Kita mempunyai ambisi yang tinggi, namun kita membutuhkan pemerintahan yang mampu mewujudkan aspirasi tersebut. Ucap Jamaluddin, sumber nst.com.my. MNC Group jadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan larangan nonton bareng atau nobar Timnas U23 Indonesia di laga Piala Asia U23 Qatar, Jumat 26 April 2024. Kemudian setelah larangan tersebut viral, MNC Group menarik larangan nobar Timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi Uzbekistan di laga semifinal pada Selasa 29 April 2024 mendatang. Penarikan larangan tersebut disampaikan oleh pihak MNC Group pada Minggu 28 April 2024 setelah banyak mendapatkan kecaman. MNC Group mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk nobar Piala Asia U23 2024, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu kegiatan nonton bareng Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan diperbolehkan selama tidak dipungut biaya kepada penonton. Kemudian syarat yang kedua adalah pihak penyelenggara nobar tak beriklan atau menerima sponsor dari pihak yang ingin mengambil keuntungan atau non-komersil. Diberitakan sebelumnya dalam surat pengumuman yang beredar, ada 7 poin yang ditekankan oleh MNC Group, termasuk melarang kegiatan on-air atau off-air, termasuk nonton bareng tanpa persetujuan dari MNC Group. Bahkan jika 7 poin yang ditulis oleh MNC Group itu dilanggar, maka akan ada sanksi pidana atau denda. Atas pengumuman itu, netizen dan juga warga negara Indonesia pun langsung bereaksi. Pada Minggu 28 April 2024, trending di Twitter dengan tagar boykot MNC, yakni sebagai wujud kekecewaan para netizen. Dan postingan itu dicuitkan lebih dari 4.000 kicauan. Nonton bareng saja dilarang, dari dulu perhelatan bola sekelas Piala Dunia saja gak ada yang so-iye ngelarang nonton bareng. Tulis akun @rizkyasihan. Acara bola itu kalau bisa nobar lah. Kalau dilarang gak seru dong, tega bener. Kata akun @puspasari. Kalau larang nobar hak siar liga luar masih oke lah. Ini timnas sendiri loh. Dan kenapa pas baru masuk semifinal, barulah keluar pernyataan ini dari MNC. Tulis akun @justgrace. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.